Hei, Larak 3, cepat! Sebentar, aku sedang membuatkan minuman untuk Tuan dan Nona ini. Oh, gadis cantik memang harus dilayani dengan baik. Jangan ganggu dia. Hei, aku paling tidak suka kalau ada laki-laki sejagoan di hadapanku. Jangan main-main sama dia. Kau tidak takut? Emangnya kau suka pada gadis ini? Hah, pertanyaan bodoh. Siapa yang tidak suka pada gadis cantik dia? Begitukah? Tapi kurasa pemuda itu lebih pantas mendapatkan gadis ini. Karena dia lebih tampan dan lebih gagah. Tuan? Hai orang asing, beraninya kau menghina aku? Sabar teman. Kurasa orang ini benar juga. Memang akulah yang lebih tampan dan lebih berhak untuk mendapatkan dia. Berdebah kau! Begini saja, kalau memang kalian menginginkan gadis ini, bagaimana kalau aku buatkan sayembara? Boleh. Siapa yang menang bertarung di antara kalian, maka dialah yang paling berhak untuk mendapatkan gadis ini. Kau pikir aku pun takut? Hai Tuan, kenapa hanya mereka yang kau beri kesempatan? Bagaimana dengan aku? Ya, kau pun boleh ikut bertarung. Tuan, aku tidak sudi diperlakukan seperti ini. Mari, kita bertarung di luar. Kamu, dan kamu
bertarung secara serentak untuk saling mengalahkan. Dan ingat, pemenangnya akan mendapatkan garis cantik ini. Sudah siap? Mulai. Apa kalian melihat seorang pria dan seorang gadis melintas di sini? Ya itu. Mana? Ya, tadi di situ. Kurang ajar. Berarti kita ditipunya. Sudahlah, kalian memang bodoh. Ini rumahnya, Tuan. Sema. Bibi. Bibi. Sema. Oh ya, perkenalkan. Ini Tuan Sabil. Kemana paman, Bi? Pamanmu sedang ke ladang. Nanti sore dia akan kembali. Sema, bagaimana kabar ayah dan ibumu? Kenapa, Sema? Sema. Ayah dan ibu sudah tidak ada, Bi. Mereka dibunuh oleh orang-orang Namu. Semoga saja Raja Namut yang saudara itu akan mendapat balasan yang setimpal. Yakinlah, Tuhan pasti akan membalas setiap orang yang bersalah. Oh ya Sema, aku harus melanjutkan penelusuran gambar itu. Sebaiknya kau tinggal saja di sini. Dan ingat, jangan sekali-sekali kau perlihatkan kalung itu kepada siapapun. Baik, Tuan. Aku pergi dulu. Periksa rumah ini. Sudahlah, tidak ada tanda-tanda orang asing itu ada di sini. Permisi Pak, Oh iya Tuan, apakah Bapak tahu makna dari gambar ini? makna dari gambar itu adalah lambang dari kerajaan Gasan Tuan. Bukankah daerah ini wilayah kerajaan Namut? Betul Tuan, dahulu daerah ini adalah wilayah kerajaan Gasan Tuan. Dan kemudian direbut oleh Raja Namut Tuan. Lalu di mana kerajaan Gasan? Ke arah matahari terbenam Tuan. Dan kira-kira 1 hari 1 malam perjalanan dengan berkuda Tuan. Begitu. Terima kasih Pak. Aku harus menjemput Sema. Hah. Kanda, hari ini anak kita berumur 19 tahun. Seandainya dia ada, pasti sudah dewasa dan akan cantik sekali. Sudahlah, kau jangan terlalu memikirkan Safia. Nanti sakitmu bertambah parah. Yang pasti, aku akan tetap berusaha menemukannya. Tapi Dewa belum mempertemukan kita.
Tapi ada satu hal yang mengembirakan kita. Bahwa para peramal mengatakan Safia masih hidup. Hanya saja dia tidak tahu dengan pasti di mana putri kita berada. Hal itulah yang membuat saya masih bertahan hidup sampai sekarang. Peristiwa 15 tahun yang lalu, pada saat kami di Taman Bunga, tidak pernah saya lupakan. Saat itu kami sedang bermain-main di Taman Bunga. Dan memang saya tertarik dengan beberapa bunga. Safia? Safia? Apakah ramalanmu bisa dipercaya bahwa anakku masih hidup? Saya yakin, Tuan Raja. Tapi saya tidak tahu dia di mana berada. Kalau begitu adakan saja sayembara untuk mencari Putri Safia, Tuanku. Aku sependapat denganmu. Panglima Jurayat. Ya. Coba besok pagi diumumkan kepada halayak tentang sayembara ini. Barang siapa bisa menemukan putriku, aku akan berikan hadiah yang sangat berharga. Aku yakin dengan ditemukannya putriku, permaisuriku akan sembuh. Baik, Yang Mulia. Hamba siap melaksanakan. Permaisuri kerajaan telah bertahun-tahun terbaring sakit. Hal itu dikarenakan beliau memikirkan putrinya yang hilang. Karena itu diumumkan, barang siapa yang berhasil menemukan Putri Safia, maka akan diberi hadiah yang sangat berharga. Adapun pada ciri-cirinya, tentunya beliau sangat cantik. Dan pada lehernya terdapat sebuah kalung pewaris tunggal kerajaan. Ternyata Sema adalah putri Raja Ghazan. Tuan Sabil, tolong Sema, Tuan. Ada apa? Tuan, dia baru saja diculik Tulali, penyihir Raja Nahmud. Iya, Tuan. Tulali, penyihir. Tolong, Tuan. Tolonglah Sema, Tuan. Kalau sampai terlambat, darahnya akan dipersembahkan untuk Tuhan Atas. Tolong, Tuan. Di mana tempatnya? Di sebelah selatan. Tolong, Tuan. Wahai Dewa Ular, ampunilah kesalahanku. Karena sudah beberapa purnama aku tidak mempersembahkan darah perawan kepadamu. Sehingga kau murka kepadaku. Kau cabut kekuatan sihirku. Kau cabut senjata setanku. Kini, terimalah persembahanku ini. Karena itu, kembalikanlah kekuatan sihirku. Dan keampuhan senjata setanku. Sekarang. Bunuh mereka!
Sabar, Sema. Sebentar lagi kau akan tiba di rumah. Hei, bukankah itu Putri Safia? Iya, aku kira juga begitu. Berhenti. Mau kemana? Kami mau menemui raja. Siapa kalian? Dan utusan dari negara mana? Aku Ibnu Sabil. Aku datang dari negeri Maghribi. Mau apa kalian datang ke sini? Untuk mengantarkan wanita ini. Silakan Tuan. Kenapa mereka hormat pada kita, Tuan? Kenapa mereka membiarkan kita masuk istana? Ayo Tuan Putri, ayo silakan masuk Tuan Putri. Mari Tuan Putri. Selamat datang kembali ke istana putriku. Putriku Safia. Oh. Maaf, apakah Ratu tidak salah? Namaku Sema, bukan Putri Safia. Aku orang desa, orang miskin. Apapun orang memanggilmu, kau adalah Putri Safia. Putriku yang hilang 15 tahun yang lalu. Apa maksud Tuan Raja? Kau adalah putriku, Putri Raja, pewaris tunggal kerajaan Gasan. Dari mana Tuan Raja tahu bahwa aku adalah putri Tuan Raja? Aku yang mengandungmu. Aku yang melahirkanmu. Nggak mungkin naluri seorang ibu salah melihat anaknya sedang. Safia, kalung yang kau kenakan itu adalah kalung ibumu, yang merupakan simbol kerajaan Gasan, yang dikenakan padamu pada saat kau berusia 3 tahun. Benarkah aku putrimu? Tanya hati kecilmu. Apakah hati kecilmu berkata selain itu? Ibu, putriku. Ayah. Sudahlah putriku. Sekarang katakan, siapa yang menemukanmu? Dia pantas mendapatkan hadiah yang ayah janjikan. Oh iya, yang mengantar aku kemari, Tuan Ibnu Sabil. Tuan Sabil? Tuan Sabil? Mana Tuan Sabil? Saya tidak melihatnya, Tuan Putri. Jurayat, cari orang yang bernama Ibnu Sabil. Baik, Yang Mulia. Hentikan perlawananmu, atau wanita ini akan mati di tanganku. Rizkia. Ustaz, tolong. Hai pengecut, apa yang kau inginkan dariku? Menyerahlah orang asing. Kalau kau memang seorang kesatria, kau pikir aku main-main?
Menyerahlah, maka wanita ini akan tetap hidup. Ikat dia. Wahai rakyat Namut, coba lihat siapa yang aku tangkap ini. Dialah orang asing penyebar agama baru itu yang sering membuat kerusuhan dan keresahan di masyarakat kita. Hah. Ternyata kau tidak segagah seperti yang orang katakan. Kau tidak lebih dari seekor tikus comberan. Siapa wanita cantik ini? Dia adalah kekasih si berdebah ini. Oh begitu. Tapi kelihatannya dia lebih cocok jadi permaisuri. Dayang Dayang, bawa dan rawat wanita ini. Hati-hati, jaga dia. Karena dia adalah calon permaisuriku. Hei, orang asing. Betapa besar kesalahanmu terhadap negeri ini. Di samping kau telah banyak menyesatkan rakyatku dari Tuhan Atar untuk menyembah Tuhanmu, kau juga telah banyak membunuh orang-orangku. Justru anak buahmu lah yang membunuhi orang-orang desa yang tidak berdosa. Orang-orang yang berani mengkhianati Tuhan Atar memang harus mati. Dan kaulah yang seharusnya bertanggung jawab karena mereka mengikuti ajaran. Setiap orang berhak memilih keyakinannya. Dan aku tidak pernah memaksa mereka untuk mengikuti agamaku. Karena di dalam Islam tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak mungkin rakyatku mau mengikuti ajaran agamamu kalau tidak kau paksa. Karena tidak ada yang lebih perkasa dari Tuhan Atar. Justru hal inilah yang harus aku luruskan, wahai Raja Namut. Pada hakikatnya, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Berdebah kau orang asing. Beraninya kau merendahkan Tuhanku. Siapa itu Allah? Allah adalah Tuhan yang maha hidup, adalah Tuhan yang maha mandiri. Allah tidak bersekutu dengan siapapun dan dengan apapun. Allah lah yang menciptakan segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi dan segala apa yang ada di antaranya. Allah lah yang maha mematikan yang hidup dan menghidupkan yang mati. Jangan banyak berbicara kau berdebah. Yang mulia, hukuman apa yang paling pantas untuk si berdebah ini? Bagaimana pendapatmu, hai penasihat kerajaan? Ia sebaiknya dihukum gantung atau dipancung di hadapan rakyat. Supaya menjadi pelajaran bagi siapa saja yang ingin mengkhianati ajaran Tuhan Atar. Satu pikiran yang bagus. Tentunya setelah ia menjalani siksaan demi siksaan. Karena aku ingin dia merasakan penderitaan yang sangat menyakitkan akibat berani melawan kekuasaanku. Jebloskan dia ke kurungan bawah tanah. Seret dia! Ampun yang mulia, hamba tidak bisa menemukan orang asing itu. Orang itu adalah orang yang sangat berjasa kepada kerajaan Gasan. Untuk itu aku akan memberikan hadiah yang sangat berharga. Kalau tidak, seluruh kerajaan Gasan akan berutang budi kepadanya.
Ayah, Tuan Sabil tidak hanya menemukanku, tapi beberapa kali dia menyelamatkan nyawaku. Jadi, kalau aku tidak mampu membalas jasanya, hidupku tidak akan bahagia, walaupun aku berada di dalam istana. Jurayat, tugasmulah mencari Tuan Ibnu Sabil. Baik, Yang Mulia. Kecantikanmu sungguh mengagumkan. Tidak pernah aku melihat wanita secantik kau. Jangan sentuh aku. Kalau kau sentuh aku, kau akan bunuh diri. Baik. Baik. Aku tidak akan menyakitimu, cantik. Dan aku akan bersabar sampai hatimu lunak untuk bisa menerima aku sebagai suami. Ya Allah, tolong selamatkan Ustaz. Lindungilah dia, ya Allah. Hei, orang asing. Katanya Tuhanmu maha hidup, maha berkasa, maha penolong. Mana Tuhanmu itu? Kenapa dia tidak datang menolongmu? Allah tidak pernah ingkar janji. Dan Allah pasti menolong setiap hambanya yang menolong agamanya. Pak Bros, besok hadapkan dia pada Agardam. Kita lihat, Tuhannya apa Agardam yang lebih perkasa. Baik, Yang Mulia. Saudara-saudara, inilah Ibnu Sabil yang berani menentang Tuhan Atar dan menuhankan Allah. Katanya dia sangat gagah perkasa. Nah, hari ini kita akan lihat apakah benar Tuhannya datang menolong dia. Agardam, habisi dia.
Alhamdulillah. Ya Allah, ternyata Engkau telah menolong Tuan Sabil. Terima kasih ya Allah. Kalau kali ini dia menang, bukan berarti Allah Tuhannya itu lebih perkasa dari Tuhan Atar. Besok kita lihat bagaimana orang asing ini akan mati meregang nyawa dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Ayah, kenapa Tuan Sabil belum juga ditemukan? Bersabarlah. Panglima Jurayat sedang mencarinya. Iya, tapi sampai kapan? Putriku, rupanya kau sangat terkesan dengan orang asing itu. Pasti dia seorang pemuda yang tampan, gagah, dan apa lagi? Tidak, Ayah. Tuan Ibnu Sabil bukan seorang pemuda. Usianya mungkin sama dengan Ayah. Oh iya? Tapi kau bilang dia telah beberapa kali menyelamatkan jiwamu dari serangan orang-orang bersenjata. Iya, Ayah. Tuan Ibnu Sabil bukan hanya laki-laki perkasa, tapi yang lebih mengesankan, ajaran agamanya yang begitu indah. Oh iya? Aku dengar dia membawa agama baru. Apa yang diajarkannya? Di dalam ajaran agamanya, hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan antara manusia dengan sesamanya begitu serasi. Kalau begitu, sangat jauh berbeda dengan ajaran agama kita. Pengabdian kepada Dewa Api tidak ada kaitannya dengan kebaikan sesama manusia. Begitupun sebaliknya. Untuk apa kalian membicarakan agama orang lain? Yang pasti, kita harus berpegang teguh kepada apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita kepada kita. Aku tidak ingin memperdebatkan agama. Tapi Safia membawa cerita tentang orang asing itu yang sangat mengesankan. Ibu yakin ada yang lebih mengesankan dan hanya bukan sekedar agama. Iya, Ibu betul. Ibnu Sabil adalah orang suka menyanyi. Suaranya merdu sekali. Safia, kau tidak sedang jatuh cinta kan? Sudahlah, pembicaraan ini bisa dilanjutkan lain kali. Sekarang, Safia, kamu harus istirahat dan merawat kecantikan karena dayang-dayang sudah menunggu. Mohon maaf, Panglima. Sepertinya Panglima tengah memikirkan sesuatu. Iya. Apa karena kehadiran Putri Sapia yang mengganggu pikiran Panglima? Tepat sekali dugaanmu. Aku memang tengah memikirkan bagaimana caranya mempersunting Safia. Satu keputusan yang cerdik, Panglima. Sebab Putri Sapia bukan saja cantik, tapi siapapun yang bisa mempersunting dirinya, dia akan menjadi pewaris kerajaan ini. Dan saya kira, orang segagah seperti Panglima tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan cinta seorang wanita. Dan kalau aku berhasil mempersuntingnya, maka rencana kita menggulingkan raja tidak perlu dengan pertumpahan darah. Ya. Tapi satu hal yang bisa menghambat rencana kita. Apa itu, Panglima? Kau ingat orang asing yang menemukan Putri Sapia itu? Orang yang bernama Ibnu Sabil itu? Ya. Aku khawatir kalau Putri Sapia itu mencintai orang asing itu.
Karena dia terus-menerus menanyakan apakah kita sudah berhasil menemukannya. Memang tepat sekali keputusan Panglima untuk tidak mencari orang itu. Tapi saya kira orang asing itu bukan satu halangan yang besar bagi Panglima. Kita lihat saja nanti. Sejak kembalinya Putri Safia, suasana kerajaan menjadi ceria kembali. Iya, setelah dewasa, Putri Safia cantik sekali. Oh, rupanya kau secara diam-diam memperhatikan Putri Safia. Kau pasti tertarik padanya. Pria mana yang tidak jatuh hati melihat kecantikannya, Tuan Penasehat? Putri Safia salah seorang pewaris tunggal kerajaan Gasan. Jadi, siapa saja pria yang jadi suaminya pasti berkuasa di sini. Apakah kau tertarik karena itu? Kalau aku berangan-angan seperti itu, apakah menyalahi peraturan kerajaan? Tentu saja tidak. Tetapi, apakah kau sungguh-sungguh? Sudahlah, kau dukung saja aku. Seandainya aku menjadi penguasa Gasan, jasamu tidak akan kulupakan, Tuan Penasehat. Air. 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 Ngawal, ambilkan air. 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 Kalau kau ingin air, mintalah sama Tuhan Atta. Kenapa kau memperlakukannya seperti itu? Jika kau bersimpati kepadanya, kau harus memenuhi keinginanku menjadi permaisuriku. Jangan, Rizkia. Ingat, sebagai seorang muslimah, kau dilarang untuk menikahi seorang musyrik. Tapi bagaimana dengan nasib Ustadz? Jangan fikirkan aku. Insya Allah, Allah bersamaku. Panglima Jurayat, Ya. kenapa kau belum juga menemukan orang yang bernama Ibnu Sabil? Ampun Yang Mulia. Hamba sudah mengerahkan seluruh prajurit untuk mencarinya. Tapi kenapa belum juga kau temukan? Hamba menduga orang itu sudah mati dimakan binatang buas, Yang Mulia. Atau dibunuh oleh perampok di jalan. Benar, Baginda. Hamba rasa orang yang bernama Ibnu Sabil itu bukanlah dewa yang tidak menyukai kebendaan. Kalau saja dia masih hidup, pasti dia bakal datang ke istana ini. Bukan begitu, Tuan Putri? Tidak. Aku tahu Tuan Sabil bukan orang yang suka pada keduniaan. Dia orang yang tidak pernah pamrih dalam melakukan sesuatu. Dan dia juga tidak mudah dibunuh begitu saja oleh para perampok. Setauku, dia memiliki bela diri yang cukup tinggi. Panglima Jurayat, coba tingkatkan pencarian. Kau adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Cari dia sampai dapat. Kalau tidak, jabatanmu akan digantikan oleh orang lain. Seandainya kau mau menerima lamaranku, aku jamin ayahmu akan tetap menjadi
balasan sampai akhir hayatnya. Tapi kalau kau menolak, jangan salahkan aku bila tahta kerajaan berada di tanganku secara paksa. Kurang ajar!